Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Chandra Sinaga dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Stambuk 2019. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membaca interpretasi dari output two-way ANOVA. Oke, seperti yang sudah tertera pada layar. Yang pertama, untuk tabel yang pertama, sama-sama kita perhatikan bahwa between subject factor. Nah, untuk tabel between subject factor ini merupakan tabel yang menggambarkan data dari penelitian kita. Nah, tampak pada variabel kemampuan itu terdapat dua kategori. Yang pertama itu ada kategori IQ tinggi. Nah, kemudian ada kategori yang kedua yaitu IQ rendah, di mana IQ tinggi dan IQ rendah ini sama-sama memiliki jumlah data 20. Nah, selanjutnya untuk pendekatan belajar itu juga memiliki dua kategori. Yang pertama itu kategori realistik. Nah, yang kedua itu kategori expository, di mana kedua kategori ini juga memiliki jumlah data yang sama, yakni sama-sama memiliki jumlah data 20. Nah, selanjutnya untuk tabel test of between subject effect. Di sini coba kita perhatikan bersama-sama. Tabel ini digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian, atau dapat kita bilang itu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian kita, seperti itu. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA itu yang pertama, jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, itu artinya ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, itu artinya terdapat perbedaan atau tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, variabel faktor itu apa? Seperti itu kan, kawan-kawan. Nah, variabel faktor itu ialah kemampuan dan pendekatan belajar. Sehingga dapat kita lihat pada output yang pertama diperoleh nilai signifikan. Di nilai signifikan kemampuan itu sebesar antara 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan pada tingkat IQ. Nah, kemudian diperoleh juga nilai signifikan pendekatan belajar itu sebesar 0,00. Nah, sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu berdasarkan pendekatan belajar realistik dan expository. Nah, kemudian yang ketiga itu diperoleh nilai signifikan interaksi kemampuan dengan pendekatan belajar sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nah, artinya apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan hasil belajar kemampuan dengan antara siswa yang memiliki IQ tinggi yang diajarkan dengan pendekatan realistik dan siswa yang memiliki IQ rendah dan diajarkan juga dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Nah, dengan selisih hasil belajar antara siswa yang memiliki IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan belajar expository serta siswa yang memiliki IQ rendah yang diajarkan dengan pendekatan belajar ekspository. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memperhatikan grafik yang ada
pada output dari penelitian ini atau uji ini. Nah, di sini sama-sama kita lihat bahwasanya estimate marginal means of hasil belajar. Artinya apa? Coba kita perhatikan pada diagram ini menjelaskan bahwa perbedaan rata-rata data yang kita miliki yaitu terdapat perbedaan selisih hasil belajar antara siswa yang memiliki IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan realistik. Bisa kita lihat rata-ratanya yaitu sekitar 70,30. Nah, dan siswa yang memiliki IQ rendah yang diajarkan dengan menggunakan model atau pendekatan pembelajaran matematika realistik. Nah, kita bisa lihat bahwasanya rata-ratanya itu sekitar 40,10. Dengan hasil selisih belajar siswa antara siswa yang memiliki IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan belajar ekspositori yang berwarna merah ini, ekspositori, kita dapat melihat bahwa rata-rata pada diagram ini sekitar untuk yang tertingginya ya, itu sekitar 40,20. Nah, serta siswa yang memiliki IQ rendah yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan belajar ekspositori ini, kita lihat pada diagram ini menunjukkan bahwa nilainya itu sekitar 30,10. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan tentang bagaimana cara kita membaca output dari two-way ANOVA ini seperti itu. Mungkin itulah bagaimana kita menginterpretasikan membaca itu mungkin seperti itu. Oke, apabila ada kesalahan dari saya mungkin yang saya ucapkan mungkin ada beberapa yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.